Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dari SDN Cibunat. Di sini izinkan saya untuk mereview sebuah buku cerita yang saya baca dengan judul Wanita Teladan dari Gunung Kapur yang ditulis oleh Adi Surya, diterbitkan oleh Karunia pada tahun 2009. Yang pertama, apa sih yang ditulis oleh penulis di dalam buku ceritanya? Yang ditulis oleh Adi Surya di dalam buku ceritanya ialah ia menceritakan tentang kesuksesan seorang Bu Sutia dalam memajukan kampung halamannya dan juga kecintaannya terhadap alam yang dapat merubah desanya yang dahulu gersang kini menjadi sejuk kembali. Lantas siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini? Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini ialah Bu Sutia selaku pemeran utama, ada Willy selaku anak Bu Sutia, ada Theo, ada Rian, ada Pak Samsuni selaku paman Theo, ada Ido, ada Pojo, ada Kenneth, ada Kardi, dan juga teman-teman. Latar belakang cerita ini ialah bertempatan di desa, kebun, dan juga sekolah. Lantas kapan sih cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi di saat para warga melihat kesuksesan seorang Bu Sutia karena hasil menanam tanamannya, dan disitulah hati para warga tergerak untuk mengikuti jejak Bu Sutia. Lantas mengapa sih cerita ini dapat terjadi? Cerita ini dapat terjadi dikarenakan dahulu desa Kapur Tulis itu merupakan desa yang sangat gersang dan juga sangat susah untuk ditanami tanaman. Juga pendapatan para warganya terbilang sangat rendah, dan juga masih banyak para warganya itu yang buta huruf, termasuk Bu Sutia sendiri. Lantas bagaimana sih seorang Bu Sutia yang dahulunya buta huruf, kini ia dapat memajukan desanya dengan dirinya sendiri? Yaitu dengan cara dahulu Bu Sutia itu memang merupakan seseorang yang buta huruf. Lalu ia diajari oleh Pak Samsuni untuk membaca, untuk belajar, yang pada akhirnya akibat kesungguhan, kerja keras, dan semangat Bu Sutia dalam mempelajari sesuatu, akhirnya ia dapat membaca. Lalu suatu ketika Bu Sutia membaca manfaat dari menanam tanaman pohon jala kepiar yang pada akhirnya ia tanam di desanya. Yang pada akhirnya desa tersebut yang dahulu gersang kini menjadi sejuk kembali karena Bu Sutia yang sangat bekerja keras untuk menginginkan suatu hal yang ia inginkan. Hikmah yang dapat saya ambil dari cerita yang saya baca ialah jangan pernah mudah menyerah dan juga merasa lelah ketika saat kita berjuang. Rasa lelah itu pasti akan ada, namun semua keluh kesah yang kita rasakan akan terbayar oleh sebuah pencapaian keberhasilan yang kita dapatkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.